Om Swastiastu semeton. Oke, saya mau menyampaikan sesuatu kepada semeton semuanya yang ada di rumah. Baik, tonton video ini sampai habis semeton biar mengerti antara Buddha, Dewa, manusia. Suksma semeton. Ada 3 tempat Dewa melinggih di saat beliau turun untuk memberikan kerahayuan sinar suci kepada umat manusia di bumi, yaitu beliau melinggih ring sunyo di awang-awang, maksudnya di langit. Terus beliau melinggih ring pelinggih. Terus beliau melinggih ring manusianya. Di sanalah umat manusia memegang peranan penuh untuk menyucikan tempat pelinggih beliau. Di saat beliau turun memberikan sinar sucinya kepada umat manusia, beliau melinggih ring pelinggih. Atau beliau turun ke manusianya ring pedasarannya. Di saat itulah beliau memberikan sinar suci kepada umat manusia di bumi dan seisinya. Kalau beliau tidak melinggih di pelinggih, beliau tidak bisa memberikan kerahayuan keselamatan kepada umat manusianya. Maka para pengayah Ida Betara sama sekali tidak boleh mengotori diri setelah disucikan, dibersihkan untuk ngayahin Ida Betara ring priangan, ring pura. Kalau umat manusia kotor, ngayahin di pura, ngayahin Ida Betara, beliau Ida Betara leluhur kabeh tidak bisa melinggih ring priangan. Beliau selalu menunggu ring sunya, ring awang-awang. Untuk memberitahu umat manusianya, beliau turun berupa Buddha Dewa, kesurupan Buddha. Di sana beliau memberitahu umat manusia bahwa wenang ngemargang caru, wenang ngemargang niki, wenang memargang nika, gitu diberitahu. Karena linggih beliau kotor, dikotori oleh energi manusia. Itulah kita harus peran utama manusia melakukan penyucian, melakukan pembersihan linggih Ida Betara biar tidak red, agar Dewa Betara bisa melinggih ring priangan. Kalau Dewa Betara tidak bisa melinggih ring priangan, beliau tidak bisa menurunkan sinar suci beliau kepada umat manusia. Kalau lama beliau tidak bisa melinggih ring priangan beliau, terjadilah di tempat suci bencana alam. Bisa terjadi kecurian, bisa terjadi kena longsor, bisa terjadi kebakaran, bisa terjadi kena puting beliung, bisa kena kebanjiran, bisa kemasukan ular. Banyak ulat tikah di pura, banyak ulat tanah di pura, banyak temuyuan di pura. Di desa tersebut terjadi gerubuk pengempuannya, bisa anak istri bisa mati mendadak. Itu semua akibat Ida Betara tidak bisa melinggih ring priangan beliau. Maka jagalah kesucian linggih Ida Betara di Pura Soang-Soang agar bumi ini selamat ke depannya. Siapa yang menyebabkan Ida Betara tidak bisa melinggih ring priangannya? Penangkilan sakit bebai, penangkilan sakit-sakitan, tangkil ke pura hanya membawa pejatian saja tanpa melakukan penyucian napak caru sehingga menambah ngeraden linggih Ida Betara. Dan manusia yang melakukan perbuatan buruk di bumi, baik berzina, selingkuh,
korupsi, memaling dan lain sebagainya, nangkil ke pura lunas penyucian tanpa membawa perlengkapan penyuciannya tatwa susilo upacara, itu juga bagian dari penyebab reradnya linggih Ida Bathara. Untuk itu kita sebagai umat nangkil ke linggih Ida Bathara, sebaiknya jangan melangkahin pemangku pengayah di sana, agar kita tidak tangkil ke pura ngeletahin ngeraraden Dewa Bathara yang dikunjungi. Lebih baik jauh kita tinggal Ida Bathara akan memberikan sinar suci. Tidak harus ringajang Ida Bathara pang nomor 1, pang paling malu dan dados pungkul pang tengkenten, padahal energinya buruk mengotori linggih Ida Bathara. Itulah kita akan maunya berbakti, jadinya menambah dosa karena kita ngeraradin linggih Ida Bathara yang melinggih ring priangan yang kita kunjungi. Kalau Ida Bathara tidak bisa melinggih ring priangan untuk memberikan sinar suci kepada umatnya, beliau melinggih ring pedasarannya, ring manusanya. Dari sana beliau memberikan penugrahan kerahayuan keselamatan damuh Ida Bathara. Apapun yang kita mohon, yang kita haturkan, semua melalui perantara beliau. Erat hubungannya antara manusia, Buddha, Dewa. Kalau beliau menurunkan sinar suci kepada umat manusia, beliau memiliki pengayah di pura untuk menghaturkan ini, menghaturkan itu untuk kerahayuan umat manusia. Begitu juga kalau beliau tidak bisa melinggih ring priangan, beliau tidak bisa memberikan sinar suci pada umat manusia, beliau kembali di awang-awang ring di sunya. Begitu ketahuan lama di sunya karena tidak bisa turun karena periangan beliau dikotori oleh energi umat manusia, di sana beliau pun kena hukuman, beliau pun kena kutukan, sama seperti manusia yang ada di bumi. Kalau sampai Dewa Bathara sudah meninggalkan periangan beliau, pelinggih beliau, Buddha kalalah yang menguasai umat manusia. Jadinya perlindungan untuk umat manusia tidak ada karena Dewa Bathara mewali ke Sunyaloka akibat pelinggihnya lama dikotori oleh umat manusia. Maka sebagai pengayah Ida Bathara, sebagai pedasaran Ida Bathara, sama sekali tidak boleh mengotori dirinya. Kalau dirinya kotor, pelinggih beliau secara otomatis akan rered. Kalau rerednya linggih Ida Bathara, otomatis manusianya sakit. Demikianlah antara Dewa, Buddha, manusia sangat erat hubungannya. Ke Dewa melakukan penyucian, ke Buddha melakukan paripurna. Kalau kita sakit, janganlah tangkil ke pura, janganlah ngayah ke pura. Lakukanlah penyembuhan terlebih dahulu, kecuali melakukan penyepuhan pembersihan berdasarkan tatwa susilo upacara, silahkan. Kalau hanya tangkil mau pejatian buat canang aja nuna selamat akan ngereraden linggih Ida Bathara. Kenapa bumi ini Gurubog Agung? Kenapa bumi ini kena virus COVID? Karena Ida Bathara kabeh nenten prasida melinggih ring periangan beliau. Karena linggih beliau rered. Mau melinggih di manusianya, manusianya pun cuntake. Jadinya beliau tidak bisa melinggih di dua tempat itu, di priangan, di manusianya. Karena kalau Dewa Bathara turun ke bumi, hancur bumi ini. Makanya beliau memberikan sinar suci pada saat beliau melinggih ring priangan, makena-kena di priangan. Di sana kita ngaturin ayaban alit walaupun kecil karena tempat suci beliau sudah bersih suci
skala niskala. Walaupun umat manusia ada di rumah, walaupun manusianya di luar pagar, nuna sica kerahayuan, selama tidak mengotori tempat penyengkar sikut satak beliau tidak dikotori oleh energi buruk manusia, beliau pun masih bisa memberikan penugrahan. Walaupun kita sebagai umat tangkil ke pura, ngajang pelinggih beliau, di depan tidak ada yang di depannya lagi, energinya buruk, dewa pun tidak memberikan penugrahan. Maka sekarang jutaan manusia berdoa untuk memohon keselamatan tidak bisa, karena kunci keselamatan itu yaitu tempat periangan beliau tersucikan, steril, aman dari energi buruknya umat manusia. Kapan bisa itu dilakukan kembali? Nanti kapan manusia ini sadar akan dirinya? Kapan manusia ini bisa mulat selera? Kapan manusia ini mau mengaku kesalahannya? Pada saat itulah baru akan terjadi kebaikan datang. Untuk sementara kebaikan belum bisa diperoleh sampai beberapa tahun ke depannya. Siapkanlah dirinya, siapkanlah mentalnya menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi agar kita bisa melewati zaman peleburan ini. Oke, yang menonton video ini dan yang mengkomen, yang like, agar diberikan kerahayuan, keselamatan, dan murah rezeki. Begitu semeton, mohon maaf bagi yang tidak berkenan. Suksema, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.